enak, masakin yang di rumah dan jebuk-jebuk udah beres gitu kan. Kemarin tuh Iya, minggu, iya kemarin minggu pulang olahraga masak sambil nyetel Kang Abu tuh. Kemarin laptop tuh main hari Minggu tuh ya. Sambil mm-mm. Kang Ajabin nyetel dia udah jadi enjoy kan kita. Sebetulnya mah tua apa muda mah pilihan ya kok ya. Kita mau tua apa mau Betul, muda ya. Pilihan betul. ya. Umur masih muda kalau pikirannya stres juga, ya kayak orang tua. Iya, tadi kan Koko juga bilang temen sekolah katanya umurnya di bawah lebih muda malah tua. Nah itu kan Ntar ada teman saya lagi komplain nih, oh nggak ada aman-aman. iya kan. Kalau kalau para kalau para suhu tuh kok saya lihat nih tadi tuh pada kumpul cuman dokter Rama nggak ada. Seger-seger bener itu Romana udah 40 juga. Ya kan? Jadi mau enjoy soalnya. Iya, makanya kan kita jadi kayak ke bawah. Makanya ada istilah ya kalau kita berteman sama tukang ikan kita bawa amis. Kalau kita berteman sama tukang Mm-mm. parfum jadi ke bawah wangi kan. Jadi energinya kita kebagian energi seger gitu kan. Ya Sehat. betul. Makanya Makanya saya mah dicek circle-nya gitu. iya, makanya saya mah selalu ingat setiap saya stres ya kok ya kan kata Koko wajar ya marah. Selalu saya ingat tamu, masalah itu tamu. Suatu saat tamu mah nggak ada yang Mm-mm. menetap kan dia akan pulang juga. Tapi kan ntar ada lagi tamu yang baru. Saya itu yang selalu saya Hmm. ingat pesannya Kang Abu. Anggap aja tuh tamu. Tamu mah nggak ada yang menetap dan pasti pulang kan. Ntar selagi kita masih hidup kan masalah akan datang lagi. Wajar ya kok ya. Betul, 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 betul. Mm-mm. Ya dilanjutin aja Mbak Koko. Oi. Nih ada, oi, nih ada anak saya kan orangnya kan males olahraga tuh, males gitu, ngamar lu tuh nih tidur susah tidur, main HP mulu nih kok nih kan nasehatin nih kok nih ada nih. Nggak apa-apa. Namanya proses. Iya Ya. kakak, no, Yang penting oh, semua ada oh, pilihan sama konsekuensi. iya ya kok ya. Ya. Jadi kalau misalnya rebahan, nggak apa namanya, nggak gerak, Hmm. ya nggak produktif, ya nanti di satu titik konsekuensinya ya itu badannya nggak sehat, ya rezekinya seret. Ini dia lagi cuti, lagi batuk aja kan, lagi flu, nggak Mm, kerja tadi ke dokter gitu tuh kan. mm. Jadi kan akhirnya sakit aja nggak kerja ya kok ya. Iya, nggak dapat duit Nggak dapet kalau duit dagang. kan. Mm-mm. Tuh lihat lagi itu jadi libur hari ini ke dokter dulu kak gitu kan ya. Tuh dia tuh mau omelin kok Nggak omelin. apa-apa, biar cepat sembuh lah, sembuh dulu lah, yang penting Amin. sehat dulu. Iya amin. Makasih ya koko. Ya. Koko juga sehat-sehat ya. Terima kasih Oh iya, ilmu-ilmunya sama bermanfaat. Iya. semangat. Iya Bye. semangat semua buat teman-teman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turunin kok. Oke. Wah, tukang roti lewat. Pagi, pagi. Tuh, ya, pada semangat olahraga, jangan males tuh. Kalau olahraganya diurus, tidur kamu enak, energi kamu nggak bocor, barulah ngomong manifestasi gitu. Manifestasi itu butuh energi, kalau nggak ada energinya ya gimana? Modalnya kan energi kamu yang kamu simpen, nggak dibuang-buang. Ke Malang nanti Juli ya, kalau nggak salah ya Mas Ori ada acara satu suro, saya diminta datang. Nantilah, betul lah. Grounding sambil bersihin kebun, nah gitu. Asik. Biasanya kalau ke Malang suka jadi ini, diminta jadi mak comblang. Nggak apa-apa, yang penting ada grounding. Ya, 10 menit juga cukup. Hujan coy, Jakarta hujan. Kemarin juga sama. Sekarang ini lagi hujan. Sambil nyuci, sambil ngopi. Wah, sakti juga ya Mbak ya. Bisa nyimak, nyuci, ngopi.
di atas kapal. Nanti kulineran lagi. Oh, siap. Halo Palangkaraya. Iya, mudah-mudahan ya ntar ketemu. Perempuan mobil segala hal. Waduh, gas. Halo Sumedang. Iya, mandi hujan itu cleansing loh. Beneran. Juni atau Juli ya, lupa saya. Jadi mandi hujan tuh cleansing. Sambil nyetrika. Oh iya, mantap. Pagi Jogja. Enggak lah, pilek mau rusak. Itu mah sugesti aduh. Coba anak-anak suruh itu. Kalau dia happy mah pilek tuh gara-gara kita punya sugesti. Anak-anak mah kalau happy tidurnya enak dia, mandi hujan. Oh, tanggal 26. Oke. Seger malah anget badannya. Iya nggak apa-apa. Yang penting jangan over. Pagi Mas Anton. Cleansing energi, cleansing paling bagus tuh hujan, mandi air hujan. Makanya gantinya kemana? Air terjun. Makanya di Melukat tuh rame gitu loh. Batu ditaruh di ember. Ya nggak bisa tuh gimana? Jeruk lemon sama teh. Jadwal ke Jogja ditunggu. Oke. Yang ini pakai gula kemarin. Assalamualaikum, selamat pagi Kohem. Waalaikumsalam pagi Mas Dwi. Gimana? Sehat kok? Sehat. Mas Dwi gimana Mas Enggak Dwi? gimana? Alhamdulillah. Hujan nggak di sana? Kalau hujan mendung aja sih kok. Oh, mendung. Tema apa pagi ini kok? Enggak ada tema. Ini nungguin makan siang. Santai Mau aja. lagi di luar? Hmm? Lagi di luar? Oh enggak, di rumah. Oh, Beresin kerjaan udah beres, ya udah nge-live. apa ini oleh-oleh kemarin Bandung? Kenapa? Oleh-oleh apa nih dari Bandung kira-kira nih kemarin? Wah banyak, saya mah dititipin banyak itu sama peserta. Jadi kayak pulang kampung. Seru pokoknya. Ada Mas Ori ya? Ada Mas Ori? Ada Mas Ori, Kang Abu, adiknya Kang Abu, Kang Denis. Jadi ngumpul. Itu dance ada nggak dance? Dance belum. Dance kayaknya sibuk ngurus balai deh. Oh, belum kelar gitu. Iya. Belum katanya ya. Lihat dari statusnya belum. Masih progres kali. Kalau kayak gitu ditinggalin nggak enak kadang-kadang kan nanggung. Mas Dwi di mana sih posisi? Aku di sini bang tuh jadinya kok. Di mana? Di antara Purwakarta dan Karawang.
Oh, Purwakarta dan Karawang. Iya. Oh, gitu. Ya di situ perbatasan gua, di situ mainnya tuh jadinya. Kirain di Jateng. Ya tuh kata Kak On itu tahu tuh dia. Mas Dwi nomaden. Oh, nomaden gua bang kok. Kadang di sini, kadang di sono. Asalnya dari mana? Ya KTP Bogor kok. Oh, Bogor. KTP. Keluarga di Bogor. Di Bogor ada. Di Karawang ada. Ngobrol santai aja kan kok ya. Nyantai aja ya. Nyantai aja kan ya kok ya. Santai aja. Nggak kudu nyepil apa gitu. Yang jelas sih gua silaturahmi aja gitu kok. Oh, santai aja. Takutnya teman-teman di bawah gitu. Kata Mbak Ikmah. Oh. Mau tahu aja. Mana tahu ada 170, ada yang nyangkut kan. Ya, kan mana tahu. Yang kayak gitu mah jangan kok lah. Bukan makomnya. Aduh. Ya bagus lah kalau udah beres. Soalnya kan no badan ya. Kalau no badan kalau no badan mah nggak apa-apa, satu aja. Di sini satu, di situ satu, gitu kan? Bisa aja loh, Bang. Ya kan nggak apa-apa. Iya benar. Udah bagus kayak itu kok. Udah bagus. Kohen berapa kohen? 1. Oh. Pengen Rencana berapa rencana? Pengen nambah, keburu ini, weh. Naon? Keburu di kerangkeng. Kerangkeng gimana maksudnya? Dulu sih ini ya apa namanya? Nggak tahu ya. Dulu tuh rada bandel gitu waktu belum married. Jadi begitu udah married, apalagi udah punya anak, udah deh gitu. Untung udah bandel gitu loh. Jadi apa namanya, jatah bandelnya udah dihabisin waktu muda. Paham. Jadi sekarang tuh ya biasa aja. Tapi kalau waktu muda ya rada bandel. Paham aku. Mending bangornya zaman masih sendiri sih, Bang. Ya untungnya. Iya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya namanya di perjalanan ya gitu. Pasti pikir-pikir ya juga ya. Soalnya godaannya gede kalau bisa di kondisi begini nih, di posisi begini, godaannya gede. Tuh, Tehwin nanya tuh. Kalau sebelum nikah bandel, udah nikah masih bandel gimana? Berarti jatah bandelnya belum habis itu. Nah, kalau jatah bandel udah habis mah kan udah nggak ada lagi, udah nggak ada kuota. Gitu. Tuh ada yang mancing. Tapi kalau udah ngerti sih sebenarnya ya, kalau udah ngerti energinya ya, Iya. itu sebenarnya pembuangan energi sih sebenarnya, boros-borosin energi. Karena dari sudut pandang yang itu ya kok ya. iya, jadi dari sudut pandang energi itu kan adanya di energi sakral tuh ya, di cakra Tantian itu.
Itu energi kehidupan loh. Kita bisa bikin kehidupan kan dari energi itu kan. Bisa bikin anak. Nah kalau anak aja kita bisa bikin, masa urusan yang lain kita nggak bisa bikin. Nah butuh energi itu sebenarnya. Nah kadang-kadang kita nih tergoda dan terhasut tuh untuk ngebuang-buang itu. Itulah yang bikin orang tuh stuck begitu, Iya. ngurusin nafsu doang gitu. Ya jadi kadang itu kok kalau gua beropini gitu ya, itu kadang ada orang tuh yang ngakal-ngakalin apa sih namanya, Aturan main. ngakalan, iya ngakal-ngakalin Iya. gitu kan intinya. Cuma buat nafsu Padahal doang. mah, padahal mah tujuannya ke situ gitu. Kalah Modus mah ini modus itu. kucing aja tahu kapan ya. Abis itu ya udah gitu loh. Iya. Ya kan? Kucing lagi pengen ya pengen, enggak ya enggak lah. Leha-leha aja. Karena instinktif sebenarnya itu bukan untuk digas ya. Kalau digas ya gitu jadinya. Bentar. Ego lagi. Bentar kok ya. Oke. Kalau godaan datang gimana? Godaan mah pasti datang, nggak mungkin nggak datang. Masalahnya kamu udah beres belum gitu loh. Kalau belum beres, ya kemungkinan tergodanya besar gitu aja. Nggak guna gitu. Karena kamu tuh ngabisin energi yang sebenarnya tuh potensinya gede. Mau ngomong soal dibolehkan lah sama ini sama itu, ya itu kan bisa-bisaan si ego aja ya menurut saya ya. Manipulasi sistem, aturan main gitu loh. Tapi kalau di ini gua ya kok ya sebenarnya itu ada, tapi makom tertentu itu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada makomnya gitu. Siapa yang boleh di situ itu ada makomnya gitu. Kadang Jadi gas yang lah, siapa umum tahu itu- sampai sana. Gimana? Ya Mas Dwi gas lah, siapa tahu sampai di makom itu. Aduh bahaya kok kalau gua ngegas berarti gua ada unsur nafsu di situ kok. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Iya, ada ambisi di situ. Ya nggak apa-apa kalau memang masih berproses mah. Justru kan itu kan persimpangan ya. Jadi ya belajar juga kan ngukur kan, sebenarnya ngukur diri. Kayaknya ini masih ketarik, masih ngejar gitu. Makanya sebenarnya simpelnya itu ya urusan harta tahta sama cinta itu kalau belum selesai ya pasti ngulang muter-muter di situ. Gitu loh. Muter di Makanya kalau lingkaran udah ngalamin, apa ya? nah masalahnya biasanya belum ngalamin gitu loh. Nah, tapi kalau dia udah bandelnya udah di waktu muda, udahlah udah tahu gitu kan. Siap paham. Soalnya banyak orang-orang tuh orang bilang tuh puber kedua, ya itu dia. Di saat punya power. Tapi di itu saat beneran punya nggak uang. kasih kok? Beneran nggak kasih kok itu puber kedua itu emang secara keilmuan atau secara apa gitu memang benar nggak sih itu? Apa cuman alasan aja, apa doktrin dogma aja gitu? Bukan doktrin dogma, itu kan sebuah pengetahuan yang menggambarkan kan, mendeskripsikan gitu loh. Jadi kalau dia udah selesai mah selesai, mau umurnya berapa juga selesai. Tapi kalau dia belum selesai, nah itu yang dilabel sebagai
puber kedua. Jangan terbalik gitu. Jadi bukan karena sugesti, bukan. Itu kan urusan belum selesai sama diri. Kalau dia bilangnya, kalau misalnya dia nggak pernah dengar soal puber kedua, tapi kalau urusan nafsu belum selesai, ya pasti begitu juga. Gitu. Paham, Nah kadang-kadang kita ini menyalahkan sebuah apa namanya pengetahuan, sehingga kita ini merasa kita ini yang dijebak oleh pengetahuan itu. Yang enggak juga sebenarnya, karena ini kan Iya. subjektif ya, subjektif. Urusan nafsu itu kan subjektif. Tapi kalau kita masih muter-muter di situ soal harta tahta sama cinta, itu memang ya itu berarti babnya harus diberesin. Kalau nggak diberesin ya kita muter aja di situ, gitu loh. Jalan di tempat ya kok ya. Emang nggak betul, karena kalau nggak diberesin kita akan menghalalkan segala cara loh. Makanya kayak Mas Dwi bilang, dimanipulasi, dibilang katanya ini sah gitu loh. Ya kan, ya benar sih, tapi ya nggak gitu juga. Jadi bermain di ranah abu-abu, pinter pikiran tuh Iya, begitu, betul. gitu. Ngakal-ngakalin deh. Benar, itulah sebenarnya kan menggunakan akal gitu loh. Pinter juga emang, cuman untuk sesuatu tuh yang tanda kutip destruktif buat diri dia. Nah itu kan ranahnya Kayak- tetap nggak sadar. Gitu. Kayak dari film Walid itu kan kita bisa ambil pelajaran di situ ya. Nah betul, betul. Makanya, karena gini, sebuah peningkatan secara global di urusan kesadaran tuh pasti diimbangi dengan yang namanya jebakan-jebakan kayak gini, gitu. Dia memang harus seimbang. Ada baiknya, ntar yang buruknya muncul, gitu. Tinggal bagaimana teman-teman nih bisa eling nggak? Tapi ente juga sama kok. Enggak, Gimana? maksudnya tuh godaan itu tetap ada aja gitu kan ya. Ada. Bukan nggak ada, Mas Dwi. Ya kan? Ini lebih Iya, banyak. sebenarnya lebih kenceng. Iya, Lebih kenceng. paham gua. Tapi ya kalau udah selesai emang enggak lah. Iya. Enggak. Ya, Kalau itulah. urusan begitu udah selesai ya udah selesai. Waalaikumsalam. Gitu. Nah kalau belum selesai, ya, ntar ngulang lagi, ketemu lagi, Masih Kak. dihadirin lagi, gitu. Nah itu yang bahaya kadang-kadang sih. Bunda enggak welcome. Iya, iya paham kok. Jadi apa ya, yang kayak begitu-gitu tuh kita harus punya kontrolnya yang benar-benar kuat gitu, dan mampu membacanya gitu sih kok. Pasti. Kadang Sebenarnya iya, kalau kadang- untuk baca bisa. Masalahnya kontrolnya itu. Gitu. Nah biasanya kontrol tergantung dari udah selesai belum gitu sama urusan-urusan gitu. Kalau belum ya pasti kontrolnya nggak kuat. Makanya kan banyak tuh reuni, terus itu WA japri-japrian, tau-taunya udah curhat jadilah iki gitu ya toh. Nah itu yang sering kayak gitu tuh kok tuh. Iya, karena belum selesai waktu mudanya dia, mau nggak mau merasakan sesuatu tuh, wah ini kayak ini nih dulu yang hilang nih, saya belum dapat full gitu. Nah Jadi kalau menurut sudut pandang gue mah gini ya kok ya, kalaupun memang kita ada acara kayak gitu, reuni, idealnya ya ajak pasangan gitu, wajib ajak pasangan gitu, biar nggak ada fitnah, biar nggak ada ibaratnya CLBK gitu. iya sebenarnya kalau rawan udah itu kayak gitu. selesai, sebenarnya pasangan juga bisa selesai. Lah iya kalau udah kelar kok, lah kalau belum bahaya. Benar kan,
ngajak pasangan kan lebih lebih ke asuransinya ya. Kalau datang sendirian kosongan gitu kan ibaratnya ada peluang, kagak tahu gitu, pura-pura nggak tahu. Nah Ya kan? makanya asuransinya ajak pasangan kalau nggak yakin, tapi Iya. kalau udah yakin, udah selesai mah adem ayem aja, mau diterpa godaan gimana juga. Banyak lah kalau saya mau DM-in juga, beginilah, wow, saya nih mimpi lah, inilah mimpinya, tapi Aduh. rana-rana gitu, twin flame lah apa, nggak diladenin, males. Itu mah akal-akalan lu aja gitu ya kok ya. Tom Cruise lewat Iya. iya biasa aja. Ya kita Gitu. nimpalinnya gitu aja kok, apa namanya, itu mah akal-akalan lu aja. Iya, bukan nggak ada godaannya. Orang-orang lama datang itu tertarik loh. Jadi orang-orang lama Iya. tuh yang dulu misalnya saya tuh nggak selesai gitu sama dia kan urusannya. Dulu saya tuh ngebet gitu kan sama dia. Akhirnya putus. Pas udah sekarang udah datang semua. Makanya pas diamatin ketawa aja, waduh anjay, emang suruh beresin. Nah karena tergantung respon, kuncinya di respon, bagaimana kita merespon itu gitu loh. Nah jadi situ ketahuan udah selesai atau belum. Nah, sama satu lagi tuh pentingnya kita punya pagar gitu kok. Punya pagar, punya filter gitu. Tahu bagaimana filternya itu, apa cara kerja filter itu, pagarnya di mana tahu gitu. Iya ntar Bisa kalau udah apa selesai siapa. lama-lama batasan dirinya hadir kok. Iya. Batasan diri kan sama aja pagar itu. Mm. Tiba-tiba nge-DM, lah ini yang dulu gitu. Aduh. Kadang kampret kayak gitu tuh kok tuh ya. Iya, tapi ya di situ belajar netral gitu. Iya kenapa? Lu kenapa? Gini. Oh ya udah. Kita kasih tahu udah beres, udah pergi sendiri dia ngilang. Gitu. Kadang apa ya, kita udah bisa move on gitu kan ya dari masa lalu gitu ya kok ya. Tahu-tahu datang lah, konyol, nanyain kabar, awalnya nanyain kabar. Nah makanya kalau Iya. tolak ukur udah selesai belum selesai itu kita kejebak ke drama nggak gitu aja. Nah kalau ego sama pikiran kan maunya tuh main drama ya kan, mau ngurusin tuh hal-hal tuh yang tanda kutip tuh urusan nafsu, keinginan, amarah, itu kan drama semua. Itu kalau udah selesai maunya Kadang pusing. kadang ini Tenang kok, aja. kadang apa cari-cari persamaan gitu kok ya. Ini apa sih namanya ya, kenapa gua iseng nyepil ginian ya. Ini kadang penyakit yang sering terjadi gitu kok. Penyakit yang sering terjadi di masyarakat gitu, di lingkungan circle gua juga tuh kan, mulai dari yang umurnya 30 sampai 50 gitu kan. Itu penyakitnya kayak begitu. Emang iya. Makanya kan sekarang tiba-tiba banyak orang tuh jadi apalagi maaf ya, orang-orang yang main hipno tuh rada-rada ini juga sih beresiko. Banyak Ya, bahaya orang itu, tuh DM mainan saya tuh bahaya itu, curhat kok. tuh Mas Dwi. Kok saya kok begini kok, katanya disuruh begini disuruh begitu. Gue bilang lu ngapain diikutin? Namanya juga orang hipno ya. Iya. Lalu kalau di hipno lo nggak tahu, ayo lo selesai lo. Sama satu lagi kok ya, gue mau nyampein kok ya. Itu ada yang salah satu, gue dapat informasi dari salah satu guru gue gitu ya. Itu ada yang mereka itu ketipu lah ibaratnya. Ya ketipu itu nggak cuman materi aja, kadang sampai ke di bawah perutnya juga kena kok gitu. Ya memang
Emang begitu. Iya. Makanya kalau nggak selesai kan kesempatannya lebih gede gitu kan. Karena powernya dia lebih gede gitu. Begitu ya ibaratnya kucing lah, kalau lagi lapar dikasih ikan asin ya disikat tuh. Aduh. Banyak Mas Dwi, yang ke DM saya juga banyak gitu. Ujung-ujungnya diparanin gitu kan. Ya elah, dimodusin gitu. Sempat juga kemarin ada yang curhat ke gua kok, ada yang cerita gitu kan. Kita solusi gimana Mas Dwi ya? Sampai kagak bisa tidur dia bilang dia tuh. Jadi yang korban tapi- tuh anaknya, Iya, tapi korban gini, anaknya. tapi sih gini Mas Dwi, memang sama-sama belajar Iya. itu dia. Berjodoh dulu, memang sama-sama belajar. Berarti korbannya juga harus belajar, harus ngalamin lah ya. Terus yang pelakunya juga, tapi ada juga loh yang pelakunya tuh sampai ngulang kayak gitu, modus begitu, akhirnya kena, badannya habis kena. Nah baru dia asal ngomong itu, ya nggak tahu ya, ngomongnya sih kapok, tapi kan kita nggak tahu. Gitu. Yang kapok baru lisannya aja kok kadang. Berarti Jadi tobat sambal lah gitu lah. Udah tahu kepedesan nih, makan sambal. Udah deh gua tobat dengan sambal nih. Justru Besok itu kan kagak ada kita sambal, nggak tahu. nyariin lagi sambal deh. Makanya makanya itu kan dibilang subjektif. Diajak video call. Ya makanya hati-hati ya guys. Kalian kan cuma Luna korban kayak Luna tuh. Luna kan cuma jadi kenal jadi di korban. TikTok gitu. Jadi jangan terlalu